Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siaga, selamat datang di podcast Kopi Siaga, ruang diskusi santai yang menghadirkan informasi, cerita, dan edukasi seputar kebencanaan di BPBD Kabupaten Cilacap. Saya, Septi Binuri Mardiana, yang akan menemani Sobat Siaga dalam obrolan kali ini. Diambil dalam waktu yang sangat singkat, hingga bagaimana melakukan penanganan di lapangan. Pada episode kali ini, kita tidak hanya membahas bencana, tetapi juga ingin mengajak Sobat Siaga mengenal bagaimana bidang kedaruratan BPBD bekerja di balik layar. Mulai dari bagaimana laporan diterima, bagaimana keputusan diambil, semuanya sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Selamat datang Bapak Supriyadi selaku Kabid 2 Pusdalop di BPBD Kabupaten Cilacap. Selamat pagi, salam kemanusiaan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kami, kedaruratan logistik. Semoga nanti dari hasil podcast ini bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Wah, keren sekali. Nah, dengan narasumber kali ini, mari kita mulai perbincangan. Pak, banyak nih masyarakat yang melihat BPBD hadir saat bencana terjadi, tetapi mungkin belum mengetahui nih bagaimana sih sebenarnya bidang kedaruratan bekerja. Nah, untuk mengawali obrolan kita kali ini, saya ingin bertanya nih, bisa dijelaskan apa sih tugas utama bidang kedaruratan dalam struktur BPBD Kabupaten Cilacap? Jadi saya akan coba dari regulasi Permendagri 1/2018 situ terkait dengan standar minimal pelayanan kami di dalam penanggulangan bencana. Ada 5 poin. Yang pertama, respon cepat saat bencana luar biasa. Atau kalau kita ingat tahun 2019 adanya COVID-19 itu adalah kategori bencana. Setelah kita dituntut untuk respon cepat untuk melakukan berbagai macam upaya pasir dapat tersebut. Kemudian yang kedua, respon cepat dalam keadaan darurat. Jadi apabila ada kejadian bencana di bawah kecamatan, kita dituntut untuk segera melakukan langkah cepat dengan harapan bisa meminimalisir kerugian, syukur tidak sampai terjadinya banjir. Kemudian tugas pokok kami yang ketiga terkait dengan respon darurat. Jadi pada saat ada kejadian selain kami melakukan kami juga di sisi lain sesama partner membangun posko darurat yang nanti posko ini akan koordinir segala hal yang pada harus di kawasan. Di situ nanti ada indikator posko inilah yang nanti akan menjabarkan tugas-tugas sesuai dengan besarnya masing-masing. Kemudian untuk yang kami juga memiliki tugas pokok untuk evakuasi dan penyelam. Ini teman-teman yang di lapangan biasanya harus kita sektor bila bencana potensi korban atau mungkin sudah berpotensi korban sehingga membutuhkan keceraian, melalui koordinator BPBD bersama stakeholder terkait kan ya sedang di mana kita melaksanakan temuan dasar bagi korban bencana baik yang ada di lokasi bencana maupun di pengungsian. Kita menggalang dan mengkoordinir
semua yang terkait untuk bahu-membahu memenuhi kebutuhan dasar manusia sama. Memang tidak mungkin upaya ini tertumpuk studi kurang lebih seperti itu. Apa sih yang menjadi perbedaan antara bidang kedaruratan dengan bidang-bidang yang lain di BPBD? Ya, di BPBD yang pertama ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Ini memang fokusnya pada regulasi, kemudian upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan seterusnya. Nah, kami di bidang kedaruratan dan logistik ini bisa dibilang seperti bidang eksekutor ya. Pada saat ada informasi bencana, kemudian ada informasi keadaan darurat, ya, yang kamilah yang menjadi garda terdepan untuk melakukan upaya-upaya lima hal tadi, ya, dari mulai respon cepat sampai dengan Baik Bapak, selanjutnya kapan sih sebuah kejadian itu dinyatakan sebagai kondisi darurat sehingga bidang kedaruratan ini mulai bergerak terjun ke lapangan? Ya, jadi kalau dalam kita menyikapi sebuah kejadian, ya kita sebut kejadian dulu ya, belum sampai apakah kejadian ini akan naik menjadi status darurat bencana. Yang pertama, pada saat kita menerima informasi sebuah kejadian, kemudian dari informasi ini maka kita akan melalui UPT BKPB di setiap distrik itu akan menerjunkan personilnya untuk melakukan upaya namanya kaji cepat. Nah, kaji cepat ini ada dua tahap kaji terkait dengan siaga darurat, kemudian kaji cepat keadaan darurat. Nah, kalau di dalam kaji cepat siaga darurat ini ternyata tingkat kejadian tidak berpotensi bencana, artinya tingkat kerugiannya kecil, tidak ada ancaman korban jiwa. Nah, kejadian ini tidak kita naikkan menjadi status darurat, sehingga paling kita hanya memberikan bantuan stimulan, kemudian bantuan ringan untuk mengurangi lah istilahnya beban dampak dari kejadian. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Baik Bapak, kemudian bagaimana sih kesiapsiagaan tersebut BPBD? Apakah emang ada sistem tiket atau selalu siaga 24 jam? Dalam melakukan upaya respons, kami memang dibantu atau kami ada alat bantu, alat komando ya, yang mana di induk kita namanya Puslap ya, Pusat Pengendalian Operasi. Ini 24 jam. Ada shift piket yang dikenal dengan 247, 24 jam 7 hari. Artinya memang ada petugas yang mengkol selama 24 jam. Kemudian atas informasi yang masuk kita distribusikan ke UPTD PKPB, unit pelaksana teknik daerah itu. PKPB adalah penanganan kedaruratan bencana daerah di distrik Senen, Mulia, Sidoarjo, dan Cilacap. Mereka inilah yang menjadi badan untuk melakukan respon cepat tadi, sehingga dengan konsep komando seperti ini, pelayanan penanggulangan bencana di Cilacap sebaiknya bisa segera tertangani untuk hadir di tengah masyarakat membantu kesediaan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Nah, kemudian kita seringkali masyarakat itu hanya melihat petugas datang ke lokasi kejadian tersebut.
Padahal sebelum itu tentu ada nih proses yang sangat cepat di balik layar yang belum diketahui. Nah, apa sih yang terjadi ketika laporan masuk ke Pusdalgo? Ya, ini mungkin penting untuk diketahui masyarakat dan pemirsa sekalian bahwa respon cepat kami dengan institusi lain yang ditiru dengan institusi itu ini ada berbeda. Kalau di kami, pada saat kita menerima informasi ini mulai speaker dan kejadian di sebuah wilayah, informasi ini secara stafet akan dilakukan secara berjenjang dari tiket dan di atasnya lagi supervisor, manager, ya misalnya sini mungkin perwira piket gitu. Kemudian mereka melaporkan ke kami selaku bidang dalam logistik dan saya teruskan kepada sang kami pelaksana PBD. Kemudian dari hasil laporan ini biasanya akan ada saran, Pak ini mungkin segera ditindaklanjuti, apakah dipantau, ya, direkap atau di monitor itu. Kalau kejadian ini membutuhkan dan harus segera melakukan secepat ke lapangan, beliau perintahkan juga secara jenjang kami sampai ke PTT. Nah, nanti di UPTT yang perlu diketahui bahwa UPTT di sana itu juga sebagai eksposisinya kalah, ya, sehingga mereka punya kewenangan sebagai komando di tingkat kecamatan untuk mengkoordinir segala sumber daya yang ada untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan awal. Nanti ada informasi balik, Pak itu harus membutuhkan mobilisasi mata, bantuan apapun dan sebagainya. Nah, maka nanti tersampaikan ke kami, Pak Kadin mengkoordinir segala sesuatunya sehingga jalur komando yang memang sudah ditentukan. Itu mungkin Pak lebihnya. Baik, Bapak. Selanjutnya, bagaimana sih proses verifikasi laporan sebelum tim bidang kedaruratan itu diterjunkan ke lapangan? Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk sebuah kejadian belum dinaikkan statusnya menjadi darurat, namanya kaji cepat siaga darurat. Kita di situ akan mencatat yang pertama adalah nama kejadian, contoh misalkan banjir. Nah, kemudian tim kaji cepat ini yang disebut dengan tim reaksi cepat ini akan menginventarisir nama bencananya, kapan kejadiannya, di mana, kemudian yang terdampak ini berapa kakak, jiwa, jenis kelamin, berdasarkan umur, ya dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting untuk nanti untuk bahan bantuan apa yang pas sesuai dengan tadi dalam kan. Kemudian ternyata terjadi kenaikan status, tim akan kembali lagi informasi sampai ke level bagian, kemudian potensi-potensi ancamannya. Nah, kalau ternyata status kejadian ini menjadi bencana, nah nanti juga kita mengusulkan kepada tim untuk menerbitkan SK dan SK tanggap darurat inilah yang menjadi dasar nanti kita akan menggunakan semua stakeholder, semua master yang untuk secara tertentu atau Lalu siapa sih yang menentukan apakah tim reaksi cepat ini harus segera diberangkatkan? semua sekolah. Jadi di kami tentunya tertinggi adalah alat laksana yang mana nanti juga pelaksana ini pelaksana BPBD
dan melaporkan kepada Kepala BPBD. Dalam ini adalah list daerah. Nanti juga secara konkret juga kantor. Jadi untuk di internal OPD BPBD jalur pemantauan tertingginya sana yang nanti akan diteruskan secara tes sesuai dengan tadi. Baik, berapa sih target waktu untuk merespon BPBD sejak laporan diterima hingga personel bergerak ke lapangan? Cilacap terdiri dari beberapa kecamatan ya, dengan 284 desa kelurahan, adalah sebuah kabupaten yang terluas di Jawa Tengah. Sehingga memang di dalam percepatan penanganan bencana ini kami didesain PT. Kalau secara regulasi memang tidak diatur untuk minimal kita harus sudah di lokasi ya. Tidak dengan institusi lain yang memang ada salah itu misal kejadian kemudian mereka harus segera simulasi. Yang di kami itu ada informasi kita akan langsung koordinasi secara cepat karena tugas kami tidak hanya di Indo ya di jasa mata ini, tapi kami sudah tersebar di 24 kecamatan di mana setiap UPT ini punya binwil, banyak pembinaan wilayah, petugas-petugas yang memang per kecamatan ada binwil itu, dan itu orang BPBD. Sehingga kami sangat yakin dalam hitungan sangat cepat, bila ada informasi kejadian atau bencana, petugas kami hitungan menit itu sudah di lokasi dan sudah melakukan pengamatan awal seperti yang saya sampaikan cepat sempat. Jadi Bapak, lalu apa saja sih informasi yang wajib diperoleh sebelum tim berangkat ke lokasi kejadian? Yang pertama, memastikan bahwa kejadian itu memang ada. Nah, bisa jadi jangan berseliweran uang. Nah, informasi yang biasanya kami pastikan pasti tentunya yang dari petugas kami yang ada di wilayah. Walaupun ada informasi dari non petugas kami, pasti kami akan minta petugas kami yang di wilayah ini untuk memastikan bahwa betul tidak kejadian tersebut. Kemudian setelah itu dinyatakan fix, ya maka tadi proses langsung berjalan secara cepat, secara paralel, langsung mengidentifikasi data yang paling penting kita gali selain tadi memastikan memang kejadian atau bencananya itu ada, adalah memastikan bahwa kejadian atau bencana ini tidak ada korban. Kalau sampai ada korban, ini sudah dia. Jadi kita harus memastikan bahwa kejadian ini fake, tidak ada korban. Kita sebetulnya mungkin kalau memang diperlukan mengungsikan. Kalau supaya ternyata di situ ada korban yang dan tim fokus dulu di situ. Fokus ke penyelamatan orang yang mungkin terjebak sama atau mungkin kemarin kejadian di Majenal Desa Cibenying di Bolongso, ini fokusnya ke situ. Sampai juga ada yang fokus di Indonesia. Jadi dalam konteks bencana maupun keadaan darurat lainnya, yang nomor satu adalah teman dari pencipta. Itu yang kita pastikan. Nanti rebel, kemudian kesal, sudah tidak ada potensi korban. Itu Pak. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang tim sebelum berangkat ke lapangan. Nah, kali ini
saya ingin membahas bagaimana sih kondisi tim yang sudah berada di lapangan. Nah, ketika tim sudah berada di lokasi tersebut, apa langkah pertama yang dilakukan oleh tim di bidang kedaruratan tersebut? Yang pertama tadi kita pastikan, begitu kita sampai ke titik lokasi, dan di sini ada korban, longsor. Ya, kayak tadi saya sampaikan, dampak longsor ini semuanya berhasil menyelamatkan diri. Jadi bisa menyelamatkan diri semua, di kita pegang tugas yang fokus ke betul desa sebagai pengungsi. Kedua, bila ternyata masih ada korban di dalam bencana ini, kami ke penyelamatan dan evakuasi. Nah, di sini memang kita biasanya berbagi tugas institusi spesialis keuangan penyelamatan seperti Kesemas, kemudian dia dari tadi juga itu yang menjadi crucial di saat kita datang. Kemudian apabila ternyata statusnya ini bencana dan apalagi mungkin kategori luar biasa, maka kita akan mendirikan posko terpadu karena nanti untuk mendata, menginventarisir sesuatu yang memang diperlukan dalam proses nanti pemulihannya. Ya, posko ini nanti akan berdiri selama status pembunuhannya di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih Bapak itu menentukan prioritas penyelamatan di tengah kondisi yang serba terbatas? Prioritas yang kami lakukan dan kalau bicara terbatas, hampir memang di setiap penanganan bencana ini seringkali kita dihadapkan dengan beberapa keterbatasan ya, baik keterbatasan tangan maupun logistik dan sebagainya lah. Tapi itu hal biasa bagi tim darurat. Memang kondisi kejadian atau bencana di setiap wilayah ini kan berbeda-beda. Ada di dalam berbukit, kemudian hutan, kadang susunnya dengan istilah memang penting di awal langsung kita lakukan ini berkomunikasi dengan setempat dari base padu sumber bawah, kemudian berbincang dan yang terkait lainnya untuk secara bersama-sama ini mengambil langkah-langkah untuk tadi mengurangi tantangan hambatan itu tadi. Contoh proses menuju ke titik bencananya sulit, kita harus kemana ini? Dari teman-teman yang ada di wilayah ini biasanya akan memberikan informasi, Pak, nanti lewat sini saja kita akan langsung menuju ke titik lokasi. Itu salah satu yang harus terjadi untuk si bola dan untuk mesin. Baik, lalu bagaimana sih proses pembagian bentuk tim reaksi cepat dalam melakukan penyelamatan? Kami ada di dalam Bupati memang yang mengatur terkait dengan pembentukan tim reaksi cepat ya. Bahwa di dalam tim reaksi cepat ini kita dibagi dalam beberapa kelas. Dalam sempat terkait dalam jadi yang kemudian logistik, ada kelas kesehatan, dan yang memang pada saat ini dikoordinir di dalam ini nanti akan bergerak masing-masing. Contoh nih, untuk pemenuhan kebutuhan dasar stokan permakanan, ini koordinatornya dinas sosial nih yang punya stok permakanan. Maka dinas sosial menggerakkan anggotanya dengan stakeholder yang terkait di dalam kelompok ministeri sosial ini kan membangun pendidikan dapur umum, membuat hidangan Ornas
nasi untuk makan pengungsi maupun petugas, kemudian dari dinas kesehatan, mungkin ada pengungsi yang mungkin terjangkit penyakit atau cedera bencana, istilahnya juga, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu peralatan apa saja sih yang wajib dibawa nih ketika menuju lokasi kejadian bencana? Ya, dari sisi tugas wajib jadi ya. Yang cuma sama juga tugas menulis. Jadi sampai kemudian sampai desus tidak mau suatu seperti ini memang sudah tugas. Karena memang ada sebuah kejadian di sebuah kejadian darurat tadi, tugas kena cedera di kepala, di kaki. Ini makanya tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi oleh tugas. Dan ini insya Allah oleh petugas darurat, baik BPBD maupun lainnya, ini sudah menjadi SOP yang kemudian terkait dengan peralatan. Tentunya di awal pasti lebih ke peralatan desa, yang mana ini sifatnya untuk proses evakuasi dan penyelamatan. Contoh tugas menanam, kemudian cucinya hujan, mungkin harus hujan, kemudian juga harus membawa kecil yang mungkin bisa untuk menggali atau mencongkel sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ternyata diperlukan mobilisasi peralatan seperti itu yang lainnya, ini nanti secara kembang juga berdasarkan informasi cepat dari tim. Lalu dalam situasi lalu dalam situasi apa sih kapan dan kapan BPBD itu memutuskan untuk meminta bantuan dari instansi lain seperti TNI atau Polri atau instansi lainnya? Ya, jadi skala darurat sehingga kami harus mengkoordinir dan mendirikan posko terpadu. Tentunya yang pertama tingkat masifnya ya, luasan kejadian bencananya, apalagi kalau sampai berdampak terhadap masyarakat skala luas. Jadi menimbulkan pengungsian sampai mungkin kurang lebih di atas 50, kemudian apalagi kalau sampai ada indikasi korban terjebak atau korban yang diperlukan evakuasi. Kemudian tingkat kesulitan, yang sehingga tingkat kesulitan ini membutuhkan kolaborasi. Misalkan lokasinya yang sudah dijangkau, sehingga kita harus membutuhkan tim rescue, yang kita membutuhkan tim yang memang memiliki berat, di BWS misalkan longsor, sehingga kita mobilisasi berat lainnya yang BWS, PU. Jadi kondisi di lapangan ini sangat dinamis, tapi secara garis besar, yang pertama adalah kapan kami harus mengkoordinir tadi semua klaster tim kerja cepat satu yang rencananya, sehingga status yang dalam kemudian jumlah pengungsinya, kemudian tingkat tantangan kesulitan apa tadi dilakukan sehingga membutuhkan pengungsi seperti itu. Nah, dalam kondisi yang darurat itu keputusan yang harus diambil dengan cepat, tetapi juga harus tepat. Nah, lalu apa sih tantangan terbesar dalam mengambil keputusan di tengah situasi yang penuh tekanan? Yang pasti kita harus tetap tenang ya, karena kita sudah ada SOP. Dan kondisi seperti itu memang hampir di setiap kejadian. Masyarakat ini kan sangat kompleks ya. Kadang kita melakukan untuk
mengungsi, si sa dan mereka ikut yang mengintervensi atau mengintervensi lah ya, dalam pengertian apabila ada arahan-arahan dari tugas, mereka punya pendapat sendiri sehingga sedikit terjadi perkembangan. Ya ini sih hal biasa. Tapi memang apapun itu, yang pasti setiap tugas punya SOP-nya masing-masing. Baik Sobat Siaga, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dari obrolan bersama Bapak Supriyadi, kita jadi tahu bahwa di balik setiap penanganan bencana ada kerja keras, koordinasi, dan pengabdian luar biasa dari tim BPBD Kabupaten Cilacap. Semoga setelah mendengarkan episode ini, kita semua semakin sadar bahwa kesiapsiagaan dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Karena bencana memang tidak bisa diprediksi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri menghadapinya. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriyadi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih juga untuk Sobat Siaga yang sudah setia mendengarkan. Saya Septi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Kopi Siaga berikutnya. Tetap waspada, tetap siap siaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.